Halo, perkenalkan saya Tessa Olivia dari jurusan Administrasi Negara dari Salut Kutai Barat. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang term dan bentuk sesat pikir atau logical fallacy sebagai bagian dari tugas mata kuliah logika. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Dalam logika, term adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu objek atau konsep yang ada dalam argumen. Ada beberapa jenis term yang sering digunakan, yaitu 1. Term konkret atau concrete term. Yang kedua, term abstrak atau abstract term. Yang ketiga adalah term universal atau universal term. Kita akan membahas dari term konkret. Term konkret atau concrete term adalah istilah yang merujuk pada hal-hal yang dapat kita lihat, sentuh, atau rasakan secara langsung. Biasanya term ini menggambarkan objek fisik atau benda nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya meja dan kucing. Meja adalah benda fisik yang dapat dilihat dan diraba, sedangkan kucing adalah hewan yang bisa kita lihat dan rasakan. Berikutnya adalah terms abstrak atau abstract terms. Berbeda dengan term konkret, term abstrak menggambarkan konsep atau ide yang tidak bisa kita lihat atau sentuh. Ini biasanya merujuk pada sesuatu yang lebih bersifat pemikiran atau perasaan. Contohnya adalah keadilan dan cinta. Keadilan adalah sebuah konsep moral yang tidak bisa dilihat secara fisik, sedangkan cinta adalah perasaan yang tidak bisa digenggam tetapi dapat dirasakan. Dan yang ketiga, term universal atau universal term. Term ini digunakan untuk menggambarkan seluruh individu dalam suatu kelompok atau kategori tertentu. Biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlaku untuk semua anggota dalam kategori tersebut. Contohnya semua manusia dan semua burung. Semua manusia ini berarti setiap orang tanpa terkecuali, dan semua burung merujuk pada seluruh spesies burung. Berikutnya, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari bentuk sesat pikir atau logical fallacy, serta cara agar terhindar dari logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam cara berpikir atau argumen yang membuat klaim tampak meyakinkan padahal sebenarnya tidak valid. Biasanya, sesat pikir ini muncul dalam debat atau diskusi, di mana seseorang menyampaikan argumen yang kelihatannya benar, tetapi sebenarnya mengandung kesalahan logika. Beberapa jenis logical fallacy yang umum adalah 1. Ad hominem. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi orang yang berargumen, bukan argumen itu sendiri. Contohnya, Anda tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh John tentang ekonomi, karena dia tidak punya gelar ekonomi. Dalam contoh ini, bukan argumen John yang diserang, tetapi latar belakang pendidikannya, yang tidak relevan dengan kualitas argumennya. Yang kedua, straw man. Fallacy ini terjadi ketika seseorang menyederhanakan atau mengubah argumen lawannya menjadi bentuk yang lebih mudah diserang, kemudian menyerangnya. Contoh, orang-orang yang mendukung kebijakan lingkungan pasti ingin menutup semua pabrik dan menghentikan produksi sama sekali. Itu akan menghancurkan ekonomi. Di sini, argumen asli tentang kebijakan lingkungan yang lebih baik telah disederhanakan menjadi tuntutan ekstrim yang tidak benar-benar mencerminkan pendapat asli. Yang ketiga, false dilemma atau dilema palsu. Ini terjadi ketika seseorang menyajikan dua pilihan seolah-olah itu adalah satu-satunya pilihan yang ada, padahal ada lebih banyak opsi yang bisa dipertimbangkan. Contohnya, jika kamu tidak mendukung program ini, berarti kamu tidak peduli dengan masa depan negara. Dalam contoh ini, hanya ada dua pilihan yang diajukan, padahal mungkin ada banyak alternatif solusi yang lebih baik. Lalu, bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy? Untuk menghindari kesalahan berpikir ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu memeriksa premis. Pastikan semua premis atau dasar dari argumen kita benar dan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Lalu, menghindari serangan pribadi. Fokuslah pada ide atau argumen yang diajukan, bukan pada orang yang mengajukannya. Lalu, berpikir kritis. Selalu tanyakan pada diri sendiri apakah argumen yang kita dengar atau buat logis dan berdasarkan bukti yang kuat. Demikian penjelasan saya mengenai term dan bentuk sesat pikir atau logical fallacy.
Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.